Comel Bismillahirrahmanirrahim. sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Malam Bunda. terima kasih pada bunda-bunda yang sudah hadir ya, yang masih tetap semangat untuk mengikuti belajar bersama. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Iromi. Mudah-mudahan ya kita semua bisa hadir, nanti teman-teman bisa menyusul, hadir dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita melanjutkan belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Ini untuk tambahan belajar nanti ditutup malam hari Senin ya, sama Bu Dewi, ditutup sama Bu Dewi nanti. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan kita, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga Bapak Ibu nanti dilancarkan dan juga lulus untuk UB-nya Bapak Ibu. Amin. UB-nya sepertinya diundur ya Bapak Ibu ya. Iya Pak, jadwalnya sudah keluar tadi. Jadwalnya sudah keluar bulan Maret ya? Iya, awal Maret. Nah, itu berarti Bapak Ibu masih banyak kesempatan untuk belajar ya. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan terkait dengan pedagogik ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Ya. Sudah terlihat apa belum Bapak Ibu? Keluar lagi. Belum Pak. Belum. Oh, keluar lagi. Ya. Bentar. Duduk cepat. Bagian mana tadi? Wah. La ai wa kho. Terus A dulu. A lagi. A laka. Keluar lagi. Sinyal nanti. Jaringan. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah. Agak diperbesar Pak. Diperbesar. Nah. Oke ya, baik. Bapak Ibu, kemarin kita sudah kenal tentang teori belajar ya. Ada behaviorisme, ada kognitivisme, ada konstruktivisme dan humanisme ya. Dan sekarang kita lanjut ke teori perkembangan peserta didik. Nah, di sini ada yang pertama yaitu teori psikoanalitis. Kemudian yang kedua teori kognitif. Yang ketiga teori perilaku dan belajar sosial. Yang keempat teori etologis dan ada yang terakhir yaitu teori ekologis. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya Bapak Ibu. Teori psikoanalitis itu berkaitan dengan kepribadian. Jadi perkembangan peserta didik, perkembangan anak dilihat dari kepribadiannya. Apanya?
Kemudian kalau kognitif itu jelas nanti yang dilihat perkembangan pemahamannya, prosesnya. Kemudian teori perilaku dan belajar sosial itu nanti karakter atau kebiasaannya. Kalau etologis itu dilihat dari perkembangan biologisnya. Kemudian ada ekologis, itu berkaitan dengan perkembangan yang berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan peserta didik. Ya. Jadi itu kata kuncinya Bapak Ibu. Coba kita lihat yang pertama. Teori psikoanalitis ini menjelaskan mengenai hakikat serta perkembangan kepribadian seseorang. Nah, nanti di sini itu dilihat apanya? Dilihat emosinya bagaimana, motivasinya, serta faktor-faktor lain. Ya, ini termasuk ke dalam teori psikoanalitis. Nanti di soal ada ya. Tapi kemarin sudah pernah kita bahas ya. Ada satu soal yaitu terkait dengan anak yang menangis di kelas ya. Gara-gara ditinggal ibunya. Nah, itu salah satu contoh dari teori psikoanalitis. Ya. Nah, di sini ada ID, ada ego, dan ada super ego. Nah, jadi ID itu ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan mendasar yang mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Kemudian ada ego yang mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan. Kemudian ada super ego yang berkembang dari puncak kedewasaan. Identifikasi dan model orang tua serta dari masyarakat. Jadi ada ID itu sejak lahir, kalau ego itu berkembang selama tahun pertama. Ini kepribadian ya, kepribadian anak ya. Kemudian yang super ego itu berkembang dari puncak kedewasaan. Jadi lebih matang itu memang ketika super ego ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya di sini ini tadi teori dari Sigmund ya, Sigmund ya. Sigmund ini juga ikut siapa? Ini ikut teori psikoanalitis Sigmund ya. Kemudian yang kedua yaitu Erik Erikson. Nah, ini. Jadi usia 0 sampai 18 bulan itu anak-anak itu cenderung percaya dan tidak percaya. Kemudian 18 bulan sampai 3 tahun itu otonom. Kebalikannya yaitu malu dan ragu. Nah, ini. Ya, kebimbangan itu 18 bulan sampai 3 tahun. Kemudian memiliki rasa bersalah, ya, punya inisiatif atau rasa bersalah, ya, itu 3 sampai 6 tahun. Tekun, rasa rendah diri itu 6 sampai 12 tahun. Kemudian identitas kebingungan peran itu 12 sampai 18 tahun. Keintiman isolasi itu 18 sampai 35. Bangkit atau stagnan itu 35 sampai 64 tahun. Jadi ini sudah mulai matang ini ya. Jadi di sini mulai bangkit juga bisa juga stagnan ya. Kemudian integritas dan keputusan itu kalau usianya 65 tahun ke atas. Ya. Baik, yang selanjutnya yang kedua teori kognitif. Ini sudah pernah kita pelajari ya, hampir mirip dengan yang teori belajar kemarin ya. Jadi ada sensori motor usia 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun ya. Kemudian ada praoperasional. Jadi ini 0 sampai 2 tahun ini kan dia belajar berjalan, belajar ngoceh ya. Terus yang praoperasional ini mulai berkembang ya.
kosakatanya. Kemudian konkret itu 7 sampai 11 tahun. Ini berarti dia sudah mampu untuk berhitung. Kemudian tahap operasional formal 11 tahun itu sudah bisa mengemukakan alasan. Ya, ini untuk teori kognitif. Nah, kalau behavior dan belajar sosial itu tentunya berhubungan dengan perilaku atau tingkah laku. Belajar sosial ini di sini menekankan apa? Menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Jadi tidak hanya perilaku, tapi ada lingkungan dan faktor kognisi yang mempengaruhi perkembangan anak. Ya. Kemudian ada etologis, dipengaruhi oleh biologi. Jadi perkembangan anak itu didasarkan pada biologisnya. Jadi biasanya itu kan usia berapa itu? 11 itu sudah mulai pubertas kan gitu ya. Jadi dilihatnya dari situnya. Kemudian ada teori ekologis, ini perkembangan individu itu harus melibatkan lingkungan luar. Ya, karena kalau anak kita itu kita taruh di dalam rumah, ya tidak pernah dikenalkan dengan dunia luar, itu juga nanti perkembangannya stagnan, ya tidak akan bisa berkembang dengan baik. Jadi harus interaksi dengan lingkungan. Teorinya namanya teori ekologis. Baik, sekarang kita ke soal ya. Kita ke soal. Nanti dari soal itu Bapak Ibu nanti akan paham ya. Kita ke soal untuk nomor 1. Nah, ini soalnya Bapak Ibu, silakan. Ada yang bagian baca 1, silakan. Pak perbesar. Nah. Oke, kurang? Kurang besar. Kurang besar. Oke, sudah Bapak Ibu? Ya, cukup. Ya. Mukarsiati. Oke, silakan. Mukarsiati. Iya. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru memberikan hadiah agar peserta didiknya termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut mengacu pada teori pembelajaran. Teori pembelajarannya namanya apa ini? Termotivasi. Berarti ini kan termasuk ke dalam teori yang tadi, yang perilaku. Perilaku dan belajar sosial. C. Iya. C. Iya. C. Jadi perilaku dan belajar sosial. Ya, jadi biar termotivasi. Perilaku itu kan behavior kan Bapak Ibu ya, teori behavior dan belajar sosial. Nah, di sini proses seorang guru melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru memberikan hadiah agar peserta didiknya termotivasi. Jadi perilaku di sini. Jadi perilakunya itu yang diinginkan apa? Yaitu biar peserta didiknya itu termotivasi. Maka di sini teori perkembangannya teori perilaku dan belajar sosial. Baik, yang nomor 2, silakan. Bu Ari, silakan Bu Ari. Dalam melaksanakan pembelajaran mengenai ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil, seorang guru melaksanakan proses pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok diminta untuk mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Pembelajaran tersebut dipilih agar terjadi interaksi antar siswa dengan lingkungannya. Kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan dengan mengacu pada teori etologis. Itu Pak.
Teori ekologi. ekologis. Lingkungan. D. Ini kan interaksi siswa dengan lingkungannya. Tadi yang Iya. kata kuncinya lingkungan tadi apa Bapak Ibu? Ekologis. Ekologis. Ekologis apa etologis? Ekologis. D. Yang D. apa yang D? Yang D. 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 Yang D. Yang D. Betul. Jadi kalau etologis itu berhubungan dengan biologis ya, etologis. Biologi. Kalau ekologis itu berkaitan dengan Lingkungan. Jadi anak itu bisa berkembang apabila anak itu juga kita kenalkan dengan lingkungan sekitar. Biar dia itu bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Kalau di dalam rumah saja kira-kira berkembang apa enggak Bapak Ibu? Enggak. Nah, maka teorinya namanya teori ekologis. Ya. Kata kuncinya paham ya Bapak Ibu tadi ya? Jadi etologis itu kepribadian, ekologis itu lingkungan. Ya. Etologis itu kok kepribadian. Etologis itu adalah berhubungan dengan biologis. Kalau yang kepribadian itu psikoanalitis. Ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 3, silakan. Iya, Bu Ana, silakan Bu Ana. Guru haruslah mendesain belajarnya sedemikian rupa untuk menempatkan siswa dalam beragam aktivitas, peran dan setting, menantang mereka untuk menjadi pemimpin, penulis, ilmuwan, seniman, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut mengacu pada teori perkembangan. Itu ya teori kognitif. Teori apa Bu? Kognitif, Pak. Kognitif. Dari mana kok bisa kognitif? Bukan. Enggak tahu. Tahu Analitis. C. Teori perilaku dan belajar sosial. Kalau tadi kan Analitis. Ini kira-kira berkaitan dengan apa sih Bapak Ibu? Apakah lingkungan, psikologi anak, atau apa ini kira-kira? Psikologis biasa ya, psikologis kan sesuai dengan jadi anak itu sesuai dengan di diarahkan ekologis salah satu kata kuncinya di sini yang mana Bapak Ibu? Yang harus diwarnai kuning ini kira-kira? Yang harus ada warna kuning ini yang mana kira-kira? Mendesain lingkungan, Pak. Menempatkan siswa dalam berbagai aktivitas. Lingkungan, berarti teori ekologis. Iya. Oh iya ya. Betul lah. Lingkungan belajar. Ekologis. Ekologis. Apakah kata kuncinya ini mendesain ini? Benar Bapak Ibu? Ayo, yang mana? Ayo kira-kira. Tadi kan sudah ada. Ini agak sulit sedikit ini. Kira-kira yang mana ini? Ya, coba. Apakah etologis, psikologis? Yang mana kira-kira? Kalau yang diwarnai yang atas itu berarti ya yang cocok itu
ekologis gitu ya. Oh iya. Lingkungan. Apakah kognitif? Yang mana Bapak Ibu? Perilaku. Ini kan Perilaku. iya, Sosial. ini menempatkan siswa dalam beragam aktivitas katanya peran. Berarti perilaku siswa itu sebagai seniman, sebagai ilmuwan, sebagai penulis, sebagai pemimpin. Berarti itu kalau menurut kami, menurut saya perilaku itu Pak, bukan dia hanya mendesain lingkungan belajarnya, membuat lingkungan belajar itu aja, bukan ditekankan lingkungannya, bukan, tetapi ditekankan dia itu menjadi pemimpin, menjadi penulis, begitu. Menurut saya Pak. Iya, betul sekali. Berarti apa Bu? Itu. Teori perilaku dan belajar sosial. Ya. Pak. Teori perilaku dan belajar sosial. Ah, masa sih Bu? Jadi kayak kira-kira ini. atau ini Pak Teori perilaku dan belajar sosial. Ini berarti mengamati perilakunya. Iya. Kalau di sini ini apakah enggak ke kognitif ini? Tadi saya bilang kognitif, Bapak tak mau. Wes lah. Oh ya. Perilaku, ya betul. Apa kira-kira Bapak Ibu? Yang A, teori psikoanalitis. Itu Bisa juga di sini itu ekologis, tapi tadi bukan ekologis ya. iya. Bukan ekologis. Lebih Nah, ini tapi kalau saya lihat di sini ini sosialnya ya ada. dia ada. Tapi lebih menantang sebagai pengetahuannya, misalnya pemimpin gitu, berperilaku gitu. Iya, jadi di sini itu ya gini. Satu itu dia itu berkaitan dengan sosial, ya kan? Iya, Perkembangan iya, sosial, Pak. interaksi siswa Iya. berkolaborasi Bukan dengan itu. lingkungan juga. Ini Kemudian di sini Iya. perkembangannya juga termasuk kognitif ini. Iya, menjadi seorang Kognitif, ya kan? pemimpin, pengetahuannya harus besar, ya. Iya. Nah, Kalau mau ikut. kalau saya ini masuk ke dua ini sebenarnya. Ya, ikut sana. Kognitif dengan perilaku. Kognitif, iya. Dengan perilaku, ya. Antara Iya, kognitif dengan perilaku ini. Tapi kalau yang lain enggak. Antara kognitif dengan Iya. perilaku. Nah, sekarang kita lihat. Di situ ada lingkungannya. Kemudian di sini ada aktivitas peran dan disetting. Disetting di sini kan sesuai dengan perkembangannya kan. Ya. Kognitifnya kan ya. Nah, kalau kata kuncinya itu ini berarti nanti masuknya ke perilaku. Tapi di sini karena aktivitas. Nah, jadi saya cenderung kognitif. ke kognitif. Kognitif. Ke kognitif ini. Tapi Pertanyaannya itu menjebak. lingkungan itu kan belajar sosial gitu maksudnya. Kalau saya mah kan di situ Nah, ada peran. itu. Nah, Nah, sedemikian rupa menempatkan Ada peran. siswa dalam beragam aktivitas, ya kan? Peran dan setting menantang mereka untuk menjadi pemimpin, penulis, ilmuwan. Nah, ini berarti kan masuknya ke kognitif ini. Ke pengetahuan. Oke. Nah,
Ini saya teliti juga, memang masuk 2 ini. Makanya itu. Tapi kita pilih yang lebih kuat. Kira-kira yang mana ini kira-kira? Yang lebih kuat yang mana ini kira-kira Bapak Ibu? Kalau seperti ini. Kalau saya itu masuknya ke Kalau ini. Iya, karena pemimpin, penulis, ilmuwan itu kan pengetahuan, terus pemimpin itu bisa. Tapi bisa juga itu Pak perilaku sosial. Nah, iya, bisa juga ke perilaku sosial. Makanya saya di sini ini ada 2 ini ya, ada 2 ini sebenarnya. Nah, ini kita warnai 2 saja ya dulu ya. Iya Pak. Iya Pak. Besok kita itu lagi ini. Ini agak membingungkan ini juga ini ya. Jadi terus terang saja ini ada 2 sebenarnya memang. Ada 2 ya. Jadi nanti kita Pak itu Pak teori psikoanalitis itu apa Pak? Psikoanalitis itu berkaitan dengan kepribadian, Bu. Nah ini. Oh iya ya, oke. Kepribadian ya, kata kuncinya itu kepribadian. Berkaitan dengan emosi, ego itu dia ke situ larinya. Emosi, ego lah. Kan berarti bukan ini kan? Ya. Bukan. Kan masuk kan ya. Nah. Kalau yang kognitif itu nanti masuknya ke sini. Kemampuannya itu kan, kemampuannya itu. Iya, kemampuan. Nah, ada sensor motif. Nah, yang ini memang tingkah laku, kemudian ada sosialnya juga, ada perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi. Loh ini loh maksudnya tadi itu. Ketiganya campur di sini. Kalau lihat ini ya bisa jadi lebih kuatnya itu memang sosial memang. Perilaku ada apa enggak tadi? Ada ya Bapak Ibu ya, perilaku ya? Lingkungan ada Pak. Ada, faktor kognisi ada. Makanya saya tadi 2 itu. Faktor kognisi ada, tapi di sini masuknya ke teori sosial. Tapi ada kognisinya. Oke, berarti sepertinya kalau kita lihat materinya ini, berarti yang lebih kuat yang mana? Yang lebih kuat Sosial tapi saya. sosial ya sepertinya ya. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi itu dia kognitif ada, lingkungan ada, kemudian tingkah laku ada ya. Ada Pak perilaku. Oh iya ini ya, menjadi pemimpin ini kan perilaku ya. Iya betul Pak. Iya. Oke. Berarti ada 3 ini. Ini kata kuncinya saya tulis di sini aja biar tidak membingungkan ya. Ini memang tadi sempat membingungkannya itu kan karena memang berhubungan dengan kognitif juga ya. Jadi di sini ada perilaku, kemudian ada lingkungan, ya sama campuran kognitis. lingkungan. Kognitis. Ya, kognitis. Ya. Oke. Udah terpecahkan berarti ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Agak rumit sedikit itu tadi. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Nah, ini ada lingkungan lagi nih. Kira-kira yang mana ini? Ayo. Nomor 4, silakan. Izin, Pak. Ya, silakan, Bu. Guru mendesain lingkungan ruang kelas yang dapat menghilangkan rasa stres dan memberi kesempatan menyelenggarakan
menyegarkan otaknya agar berfungsi dengan baik. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut mengacu pada teori perkembangan A. Psikonalitik, B. Etologis, B. Perilaku dan belajar sosial, C. Perilaku dan belajar sosial, D. Teori ekologis, E. Teori kognitif. Oke, di sini ada lingkungan juga ya. Ada lingkungan. Terus ada juga di sini itu rasa stres. Rasa stres itu masuk emosi apa enggak? Yang A kali Pak ya. Yang lingkungan itu masuk ekologis. Nah ini ada dua lagi. Ya kan? Beda dengan teori belajar kemarin ini memang. Guru mendesain lingkungan kelas yang dapat menghilangkan rasa stres dan memberi rasa stres itu masuk ke psikoanalitis, kepribadian ya. Masuk teori. Kalau otak dan menyegarkan otaknya, ini masuknya kognitif ini. Ya, yang mana yuk? Kalau rasa stresnya biologis, eko ya Pak. Kalau eko tadi lingkungan ya Pak ya. Ekologis kan berhubungan dengan itu Bu. Bukan lingkungan belajar. Oh, ini lingkungan belajar di kelas. Psikolog. Psiko itu. Pak A. Antara A dan B. Karena menekankan fisik, menghilangkan rasa kalau stres. itu kan psikoanalitik itu fisiknya biar gak stres kali ya Pak. Ya, yang mana kira-kira ada 3. Nah, saya berikan ini ya. Jadi jawabannya yang cocok itu adalah ini keterangannya ini ya. Saya taruh di sini keterangannya. Nah, ini. Coba ada salah satu yang membaca, Bapak Ibu? Ada salah satu yang membaca? Dalam konteks ini, oh ya, sudah. Langsung Pak Wandi. Teori kognitif. Oke, teori kognitif. Dalam konteks ini, guru merancang lingkungan ruang kelas untuk menghilangkan rasa stres dan memberi kesempatan kepada siswa untuk menyegarkan otak mereka agar berfungsi lebih baik, mengacu pada teori perkembangan kognitif. Teori kognitif seperti yang dikembangkan oleh tokoh seperti Piaget dan Piaget menekankan pentingnya lingkungan fisik dan pengalaman dalam dan pemahaman siswa. Dalam lingkungan kelas yang dirancang berdasarkan teori kognitif, guru dapat memperhatikan faktor-faktor seperti pencahayaan yang baik, tata letak ruangan yang memfasilitasi kerja kelompok dan diskusi, serta penyediaan ruang untuk istirahat dan relaksasi. Aktivitas yang dirancang untuk memberi kesempatan pada siswa untuk menyegarkan otak mereka, seperti jeda aktif, latihan fisik singkat, atau permainan kognitif yang menantang, juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan fungsi kognitif. Iya. Jadi makanya saya tadi kan ini, kalau lingkungan itu masuk ekologis. Di sini rasa stres itu psikoanalitis. Nah, menyegarkan otak itu nanti larinya kognitif. Setelah kita lihat jawaban ini, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang kok ternyata
kognitif ya, yang lebih cocok Ya. yaitu 1 gejala kognitif. Jadi memang teori perkembangan ini agak rumit Bapak Ibu daripada yang kemarin ya, daripada yang teori belajar. Jadi ternyata kata kuncinya itu setelah diberikan refresh, diberikan lingkungan yang nyaman, ya kan, ruang kelas yang nyaman, itu bisa menghilangkan rasa stres sehingga dapat meningkatkan fungsi kognitifnya. Nah, jadi terakhirnya ini yang menentukan ini. Dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kognitifnya. Lah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi di sini tidak hanya lingkungannya tadi ya. Faktor pencahayaan, tata letak ruangan, memfasilitasi kerja kelompok, diskusi, penyediaan ruang untuk istirahat dan relaksasi. Ini juga termasuk ke dalam memberi kesempatan siswa untuk menyegarkan otak ya. Nah, ini termasuk kognitif Bapak Ibu ya, kognitif ya. Oke, bisa ditangkap Bapak Ibu, ternyata kalau kita salah dalam menentukan kata kunci, ini kita malah tersesat ini ya. Jadi bisa jadi tadi jawabannya psikoanalitis, ekologis, kognitif. Ternyata setelah kita teliti, ini lebih condong ke kognitif. Kenapa Bapak Ibu alasannya? Untuk menyegarkan otak berfungsi dengan baik sehingga kognitifnya bisa meningkat. Ya, di sini ini meningkatkan fungsi kognitif. Oke. Lanjut berikutnya yang nomor 5, silakan. Ya. Aku Pak izin baca, boleh? Silakan. Boleh. Guru membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan usianya. Hal ini dilakukan dengan cara memastikan bahwa tugas-tugas dan materi pelajaran sudah sesuai dengan level pengetahuan siswa yang sesuai dengan usia mereka pada umumnya. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut mengacu pada teori perkembangan, A. Teori psikoanalitis, B. Teori etologis, C. Teori perilaku dan belajar sosial, D. Teori ekologis, C. Teori kognitif. Oke, yang mana ini? Kalau dilihat ini gampang kalau ini gampang ini. Cuma ada satu ini masalahnya. Ya. Yang A. Kalau saya A ya seperti Pak Wandi kalau saya. Dengan level usia mereka itu soalnya. Dengan level usia pengetahuan Bapak Ibu, dengan Pengetahuan level berarti ini bukan salah ini teori kognitif Pak. Kognitif ini, kognitif. Ya, jadi kan ada usia-usia juga kognitif. Kan ada usianya, ada pengetahuan, dia ada pengetahuan kata kuncinya. Dengan level pengetahuan siswa. Jadi kalau memberi tugas itu kita sesuaikan. Oh, ini anak kelas 1, ini anak kelas 2. Berarti kita sesuaikan tugasnya. Berarti sesuai dengan teori kognitif. Ya. Oke. Agak rumit ya Bapak Ibu ya. Bener Pak, rumit. Luar biasa. Tidak seperti yang kemarin ya. Harus tahu bener. Oke, ada tambahan ini ya. Bentar, saya itu kan. Ada tambahan soal yang sama. Ya. Dan saya hidupkan lagi.
Nah, ini. Oke, terlihat Bapak Ibu. Memberi hadiah tadi termasuk perilaku ya, interaksi siswa dengan lingkungan, ekologis ya Bapak Ibu ya. Oke, terus dengan level pengetahuan siswa itu kognitif. Nah, sekarang yang ini. Nah, pendekatan ini menekankan pada peran individu dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, kalau dengan lingkungan ini jelas ekologis, ya, ekologis ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada pendekatan ini dikemukakan bahwa perilaku manusia soal kepribadiannya. Berarti apa ini? Psikoanalitis. Ya, psikoanalitis. Karena di sini ada ID, ego dan super ego. ID itu sejak lahir. Ego itu usia berapa tadi? Ego 2 tahunan ya. 18 bulan sampai 3 tahun. Nah, kemudian ada super ego itu sudah matang ya secara emosionalnya ya. Oke, kemudian yang nomor 6, coba ada yang membaca ini. Ada yang membaca. Memang sudah ada jawabannya, tapi kita baca, kita pahami. Izin, Pak. Ya, silakan. Konsep ini menjelaskan bahwa stimulus adalah sesuatu untuk mengubah perilaku seseorang yang dapat berupa benda atau materi dan dapat diukur atau diamati. Sedangkan respon adalah setiap perbuatan dalam perilaku individu. Unsur yang lain dalam konsep ini yaitu responser yang merupakan hasil dari suatu respon yang menghasilkan peningkatan hubungan atau asesion antara respon dan stimulus yang menghasilkannya. Ini adalah konsep J, perilaku dan belajar sosial. Karena udah ada jawabannya, Pak. Iya. Kata kuncinya apa, Buat Bu? Ibu. Ini, Bu. Kata kuncinya. Stimulus. Stimulus itu, Pak. Ah, Stimulus respon. Stimulus berarti perilaku dan belajar sosial. Ya. Oke. Selanjutnya kita ke soal selanjutnya. Di sini ada, nah coba yang ketujuh, silakan. Ada yang baca, silakan. Kenapa kok ekologis ini? Ayo dibaca dulu. Ada lingkungannya. Ayo, silakan. Ada salah satu yang bagian membaca, silakan. Izin, Pak. Ya, silakan, Bu. Perkembangan anak dibantu oleh 3 sistem lingkungan, yaitu lingkungan mikrosistem, ekosistem, dan makrosistem, di mana mikrosistem ini dapat dikatakan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan peserta didik. Adapun yang termasuk mikrosistem antara lain lingkungan di mana individu tinggal, meliputi keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Lingkungan dapat menentukan dan membentuk karakter seseorang. Lingkungan juga dapat memberikan pengalaman baru seperti pengalaman keluarga dan pengalaman sekolah. Yang juga dapat memberikan pengalaman baru seperti pengalaman keluarga dan pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan, dan pengalaman keluarga dengan teman sebaya. Hal tersebut sesuai dengan teori perkembangan yaitu D, ekologis. Ekologis ya. Jadi di sini lebih ditekankan pada lingkungan ya. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah ya. Nah, berarti di sini gampang sekali ini ya. Gampang sekali untuk menebaknya, tidak seperti yang atas-atas tadi ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah,
Dipengaruhi oleh biologi. Apa Bapak Ibu kalau dipengaruhi biologi? Etologi. Etologis. Tadi etologis itu nama lainnya apa tadi kata kuncinya tadi etologis? Biologis. Biologis. Ya, Biologis. nah. Biologisnya. Oke. Selanjutnya yang nomor 9 ini coba kita lihat. Kenapa kok psikoanalitis ya? Karena ada kepribadian seseorang, Pak. Iya. Terus juga ada emosi, motivasi lain. Jadi jelas ini sudah kata kuncinya ketahuan kalau seperti ini ya. Maka teori ini disebut dengan teori psikoanalitis. Oke, selanjutnya yang nomor 10 coba kita lihat. Pemahaman. Menyusun pemahaman. Ada asimilasi, ada akomodasi. Ini kira-kira perbedaannya apa Bapak Ibu antara asimilasi dengan akomodasi itu? Asimilasi. Otak. Asimilasi itu pengetahuan awal ya. Pengetahuan. Jadi, sama dengan ini. Kalau anak itu melihat anjing itu pasti lihatnya galak ya anjing itu ya. Iya apa enggak Bapak Ibu? Iya, betul Pak. Iya. Iya Pak. Kalau lihat anjing kan menggonggong kan dia takut. Tapi setelah itu belajar bahwa beberapa anjing aman loh. Itu kok polisi kok bawa anjing itu. Nah, itu namanya akomodasi. Jadi perbedaannya apa antara asimilasi dengan akomodasi? Asimilasi itu pengetahuan awal, akomodasi itu sudah disesuaikan ya kan, penyesuaian ya. Misal contohnya lagi anak itu pertama kali kalau lihat api itu berbahaya apa enggak? Berbahaya. Ya, setelah itu tahu ibunya masak di belakang loh. Ternyata api bisa digunakan untuk masak. Nah, itu namanya akomodasi. Nah, asimilasi dan akomodasi ini masuk ke dalam kognitif. Karena dia itu berkaitan dengan pemahaman. Paham di sini Bapak Ibu untuk kata kuncinya? Oke, paham ya kata kuncinya. Oke. Nah, ini jelas ini ada respon. Berarti apa ini termasuk? Perilaku dan sosial. Perilaku dan belajar sosial. Oke, masih banyak Bapak Ibu, tenang saja. Nah, lingkungan. Jelas ini ya. Kalau ketiganya berkumpul, ini baru kita paham ini ya. Kalau ketiganya berkumpul antara perilaku, lingkungan dan faktor kognisi, maka dia bukan masuk kognisi, tapi dia masuk apa? Perilaku dan belajar sosial. Jadi perilaku dan belajar sosial ini menekankan 3 hal. Harus di situ di soal itu harus ada perilaku, ada lingkungan, dan ada faktor kognisi. Ya, ada faktor kognisi. Oke, lanjut berikutnya. Coba kita lihat. Loh, ini loh. Manusia tidak berkembang dalam isolasi. Bener apa enggak ini? Kalau manusia diisolasi, apakah dia akan mengalami perkembangan? Manusia bisa berkembang apabila dia berinteraksi di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, atau komunitasnya. Makanya sekolah itu penting. Kenapa? Karena di sini sekolah itu penting karena apa? Karena termasuk ke dalam teori ini ekologis ya. Dengan adanya interaksi di sekolah, maka siswa itu akan semakin berkembang. Selanjutnya masih ada ini ya. Nah, kalau di sini mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, mas apa ini? Scientific.
Masuk Saintifik. saintifik Bapak Ibu ya, masuk saintifik. Oke, ada lagi apa enggak ini ya? Oh, masih ada ini. Nah, ini loh yang saya maksud tadi itu Bapak Ibu. Ternyata ketemu di sini ya. Coba dibaca ini. Ya. Ini tadi yang saya contohkan di awal tadi ya. Ya, silakan dibaca. Psikoanalistik. Ayo. Ya, izin Pak. Natalia adalah anak kelas 1 di sekolah dasar. Ia di kelas selalu ditunggu oleh ibunya. Setiap ibunya meninggalkan ruang kelas, Natalia langsung menangis, lari, dan menarik tangan ibunya. Minta duduk di sebelahnya selama kegiatan belajar. Daripada Natalia tidak ikut pelajaran, maka gurunya mengizinkan ibunya berada di ruang kelas sampai selesai pelajaran. Tindakan guru tersebut merupakan penerapan teori psikoanalitis. C. Jadi di sini masuknya kepribadian. Kenapa Bapak Ibu kok kepribadian? Natali, ini kan berkaitan dengan emosional anak kan ya? Iya Pak. Nah, berkaitan dengan emosional anak. Maka di sini udah kemarin ada ini Pak. Analitis. Di soal kognitif ada ini kemarin Pak, saya baca. Ada ya? Nah, oke. Nyampe sini kira-kira kesimpulannya apa Bapak Ibu dari sekian banyak ini? Dari sekian banyak yang bisa tampilkan tadi. Kuncinya Pak. Pelajaran. Kedua harus teori. Harus kata kunci. Ya. Soal kadang-kadang Kak ini itu kalau soalnya nah, panjang. Bagaimana caranya Pak cari kata kunci? Intinya itu ini Bapak Ibu, intinya itu. Iya kan? Intinya ya. Jadi psikoanalitis itu kepribadian tadi di situ ada emosi, ada motivasi, ada ID, ada ego, ada super ego ya, psikoanalitis ya. Kemudian kognitif tadi selain pemahaman sama proses tadi apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu temukan tadi setelah kita melihat soal tadi? Asimilasi dan akomodasi. Wah, betul. Bukan stimulus, Pak. Kalau stimulus nanti masuk ke perilaku nanti ya. Akomodasi. Kognitif tadi ada asimilasi, akomodasi, terus apa lagi kira-kira yang Bapak Ibu pahami? Kalau kepribadian jelas tadi ya. Kognitif, asimilasi, akomodasi, pemahaman, terus apa lagi kira-kira? Sudah? Pengetahuan. Pengetahuan. Nah, betul. Level pengetahuan ya, Bu ya. Ya, betul. Ada lagi kira-kira yang bisa disimpulkan? Udah ya? Nah, oke. Sekarang yang teori perilaku dan belajar sosial, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan di situ? Stimulus. Stimulus. Pengetahuan. Terus habis itu tadi yang 3 tadi loh Bapak Ibu. Iya, apa tuh lupa. Harus ada 3 tadi loh yang perilaku itu. Kognisi. Kognisi. Perilaku, kognisi, terus lingkungan. Kalau ketiganya ada di soal, itu nanti larinya bukan ke kognisi, tetapi larinya ke perilaku dan belajar sosial. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi sehingga Bapak Ibu tidak salah dalam menjawab. Kalau etologi jelas kaitannya dengan perkembangan biologis. Kalau ekologis itu lingkungan. Seperti apa tadi? Kalau kita lihat soal tadi. Lingkungan sekolah, lingkungan belajar, lingkungan berinteraksi, masyarakat, beradaptasi. Oke, baik. Ini nanti akan saya kirim ke grup. Tolong nanti juga ditambahi catatan yang tadi ya, Bapak Ibu ya, yang sudah kita simpulkan tadi ya. Sehingga Bapak Ibu tidak kebingungan dalam menjawab
Nah, dalam menjawab soal biar lebih paham. Wani di print Pak Karena Wani. terus terang saja teori perkembangan Ya, ini kadangkala itu kalau kita warnai yang satu, kadang itu muncul satunya begitu, nggak kayak teori belajar kemarin ya. Jadi harus lengkap, di sini kepribadian itu di situ ada apa saja. Kognitif itu tadi ada asimilasi, akomodasi dan lain sebagainya tadi ya. Nanti dilengkapi lagi Bapak Ibu untuk kata kuncinya sehingga Bapak Ibu tidak kesulitan dalam menjawab. Begitu Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Susi. Kita tidak terlalu banyak, yang penting itu paham ya. Karena kita menganut teori kognitif ini ya. Jadi kalau terlalu banyak nanti pemahamannya buyar begitu ya. Benar Pak. Pemahamannya buyar nanti bahaya tambahan ya. Jadi pengennya dapat banyak malah tambah bingung. Ya. Makanya kalau saya ngisi nggak pernah banyak Bapak Ibu, tapi pasti kita tambah. Makanya kemarin kan pertemuannya saya tambah ya. Iya Pak. Itu Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan silakan. Atau sudah jelas dengan kata kunci tadi? Gimana? Ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Enggak ada ya? Oke, baik. Berarti saya kembalikan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Terima kasih Pak Ilmi. Dan malam hari ini luar biasa ya. Dan terlihat Ibu Bapak semua di sini mulai makin memahami penjelasan yang diberikan oleh Pak Ilmi. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita cukupkan saja. Nanti ada pertemuan tambahan yang terakhir di Senin malam Selasa ya, Senin. Jika Ibu Bapak berminat untuk kembali belajar bersama, bisa menghubungi Bu Artiwi ya. Iya. Bisa menghubungi Bu Artiwi kembali ya. Malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat, jaga kesehatannya ya, karena musimnya musim banyak yang sakit. Saya lihat tadi di sekolah pun rekan saya ada yang rawat kembali DBD. Makanya kita harus benar-benar jaga kesehatan, imunnya dijaga. Kita cukupkan saja. Saya tutup. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih ya, sama-sama semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih kangen loh sama Ilmi. Besok daftar UKIM. Berarti terakhir ya Bu pertemuan hari ini ya. Senin Bu, bersama Bu. Besok ya Bu. Senin. Hari Senin ya. Senin. Sama Pak Ilmi sekarang terakhir. Sekarang ya. Ada pendaftar UKIM sama UKIM. Iya. Besok ya. Iya, jadwal udah keluar, jadwal sama UP. Saya lihat jadwalnya memang sudah keluar. 1 bulan lagi UP-nya. Maret ya. Maret ya. Iya di Maret Bu. Iya, jadwalnya udah keluar. Puasa, ujiannya puasa. Ujiannya puasa. Mudah-mudahan semuanya. Berarti kita pelaksanaan itu bukan dulu Pak ya? Mungkin terakhir berarti ya? Itu kan tanggal 7 sampai 9 ya? Berarti duluan ya?
Setuju. Bikin Kalau dulu, dilihat Pak. dilihat sih untuk pengunggahan itu kan Di jadwal itu kan UP itu tanggal 7 sampai 9. Terus UKIN-nya itu sampai tanggal 16 kalau UKIN. Berarti UP dulu. Praktek pembelajaran tanggal 4 sampai 6 kemarin. ada studi kasus kan? Ada Ada Bu. ada Bu.